Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus Tuhan. Seberapa banyak yang percaya bahwa kita punya Tuhan Yesus yang baik, boleh lambaikan tangan kita di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan, berikan sekali lagi tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Yesus Tuhan. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara malam hari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Menaikkan setiap pujian, syukur kita yang terbaik bagi Tuhan. Percaya bahwa kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan masih terjadi sampai saat ini. Mari tundukkan kepala, kita satukan hati dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan malam hari ini Bapa. Sungguh hati kami melimpah dengan anugerah-Mu Tuhan malam hari ini. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Kami percaya malam hari ini Tuhan, kami yang datang Tuhan dengan sakit penyakit, kami percaya Kau Tuhan yang menyembuhkan setiap kami ya Bapa. Kami yang datang dengan kelemahan, kami percaya kami mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap Tuhan untuk memberi yang terbaik. Setiap pujian dan penyembahan hanya bagi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari umat Tuhan yang siap menyembah Tuhan bersama katakan amin. Berikan sekali lagi tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus Tuhan. Kau Tuhan yang pulihkanku, amin. Kau Yesus yang sembuhkanku. Kau sanggup limpahkan kebutuhanku. Yesus, Kau baik bagiku. Mari bersama-sama naikkan pujian ini. Katakan Kau Tuhan, Kau Tuhan yang pulihkanku. Kau Yesus yang sembuhkanku. Kau sanggup limpahkan kebutuhanku. Yesus, Kau baik bagiku. Mari bersama-sama naikkan, kami sembah Kau Tuhan. Oh, ku sembah Kau, ku agungkan. Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan. Yesus, Kau jawabanku. Mari dengan hati yang menyembah bersama katakan Kau Tuhan, Kau Tuhan yang pulihkanku. Kau Yesus, Kau Yesus, amin. Kau sanggup limpahkan kebutuhanku. Yesus, Kau baik bagiku. Mari bersama-sama sembah Tuhan kita. Mari angkat tanganmu Bapak Saudara, katakan ku sembah Kau, ku agungkan. Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan. Yesus, Kau jawaban. Ku sembah, ku agungkan. Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan. Yesus, Kau jawabanku.
Yesus yang sembuhkan kami Tuhan. Boleh angkat tanganmu Bapak Saudara, sembah Tuhan kita. Katakan ku sembah Engkau Tuhan. Mari bersama-sama katakan ku sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau, ku agungkan. Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan. Yesus Kau jawaban. Mari sembah Tuhan, katakan ku sembah Kau. Ku agungkan. Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan. Yesus Kau jawaban. Mari bersama-sama sembah Tuhan, katakan ku sembah Kau, ku agungkan. Amin. Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan. Yesus Kau jawaban. Yesus Kau, Yesus Kau jawaban. Yesus Tuhan jawabanku. Boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara malam hari ini kita sembah Tuhan kita. Naikkan setiap ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyembah-Mu. Kau Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Syukur. Sembah Tuhan, saudara. Sembah Tuhan kita, Tuhan yang baik. Mari naikkan setiap suaramu, ucapan syukurmu bagi Tuhan malam hari. Mari sembah Tuhan, katakan, oh Kau sungguh baik. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kau sungguh baik Tuhan, kasih setia-Mu
Kau Bapa yang kekal, Kau Bapa yang ajaib. Mari sembah Tuhan, naikkan syukurmu bagi Tuhan. Kami sembahmu Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami sembahmu. Mari berkata-kata di dalam bahasa roh Bapak Ibu Saudara. Sebab Tuhan kita Tuhan yang baik. Tidak pernah sedetik pun Dia meninggalkan setiap kami malam hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari berkata-kata di dalam bahasa roh Bapak Ibu Saudara, katakan kiralah besikara tak baba. Kiralah besikara la baba. Kiralah besikara Kiralah besikara tak baba. Terima kasih Tuhan. Kiralah tak baba. Kiralah besikara la besikara. Kiralah besikara. Sungguh kami bersyukur Tuhan malam hari ini Tuhan. Kami menikmati setiap pujian demi pujian Tuhan malam hari ini. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Melawat setiap kami Tuhan, umat-Mu tempat ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan Yesus yang baik. Kami punya Tuhan Yesus yang tidak pernah gagal dalam hidup kami. Masalah persoalan Tuhan boleh ada dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tapi satu hal yang kami percaya Tuhan, Kaulah sumber segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Kaulah jawaban dalam hidup kami Tuhan. Apapun Tuhan, kami percaya Tuhan. Umat-Mu dimenangkan Tuhan malam hari ini Tuhan. Kami yang sakit Tuhan, kami percaya mendapat kesembuhan dari Tuhan. Kami yang lemah mendapat kekuatan yang baru dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan anugerah-Mu sungguh dahsyat bagi kami Tuhan. Amin. Ku percaya janji-Mu ajaib. Amin. Terukir dalam kehidupanku. Katakan, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Dengan segenap hati katakan, ku percaya Tuhan. Percaya janji-Mu ajaib. Amin. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sekali berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Bersama-sama katakan, ku percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Amin. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sekali katakan, ku percaya Tuhan. Percaya janji-Mu ajaib. Mari angkat tangan gue, saudara katakan, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib.
terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mari bersama-sama katakan, kami tidak akan takut dan kami tidak akan gentar Tuhan. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, katakan, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikanmu di hidupku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Katakan ku percaya. Oh, janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mari dengan iman sekali katakan, ku percaya Tuhan. Janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib. Amin. Dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Bersama-sama katakan, ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah Tuhan. Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi
layak dipuji, disembah untuk selama-lamanya. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Dan di malam hari yang begitu indah Tuhan, terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami bersyukur Tuhan, we welcome you Holy Spirit in this place. Kami menyambut-Mu Roh Kudus di tengah-tengah kami. Kami percaya malam hari ini adalah malam kebangkitan rohani. Iman kami dibangkitkan, roh kami dibangkitkan. Kami dikuatkan, kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami diberkati. Kami dilepaskan in Jesus name. Kami percaya bahwa perjumpaan dengan Tuhan mengubahkan kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Sampaikan isi hatimu, kami rindu untuk mendengar. Jamah setiap hati, ubahkan setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama katakan amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Wow, saudara, saya percaya malam hari ini kita semua akan diberkati Tuhan. Amin. Boleh katakan kiri kanan, kamu pasti diberkati Tuhan. Kamu pasti diberkati Tuhan, ya. Ya, saya percaya ketika kita datang kepada Tuhan, gak mungkin kita itu akan pulang dengan tangan hampa. Itu sudah jaminan pasti, saudara. Setiap kita datang kepada Tuhan, Tuhan itu selalu memberi. Namanya juga kasih, selalu kasih, selalu kasih itu, saudara. Jadi setiap orang yang hadir mengikuti doa malam pada hari ini, saudara, termasuk saya, saudara akan pulang dengan keadaan yang berbeda. Saudara, saya percaya dengan iman saya katakan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin. Satu tema firman Tuhan yang saya mau sampaikan hari ini adalah sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh, saudara. Beberapa waktu yang lalu ini yang Tuhan taruh di hati saya. Tuhan itu senang sama orang yang sungguh-sungguh, saudara. Pasti berbeda ya. Orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan, sama yang biasa-biasa aja itu pasti beda. Saya aja tadi ya saudara, saya di depan duduk di sana, lalu kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Saya dengar dari sebelah kiri saya ada yang berkata amin. Wah, itu beda loh saudara. Udah beda. Ada iman saudara. Dan ketika Tuhan itu mendengar anak-anaknya, Tuhan itu selalu melihat kedalaman hati, sikap hati. Kalau manusia melihat tampilan luar, tapi Tuhan tuh melihat kedalaman hati. Dan apa yang ada di dalam hati itu akan terpancar keluar. Jadi orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan itu pasti berbeda. Boleh katakan saya berbeda. Saya berbeda. Karena saudara dan saya sungguh-sungguh sama Tuhan. Apa buktinya? Saudara hadir loh pada malam hari ini. Kita beribadah loh. Dan itu sudah membedakan. Pastor Yusak selalu berkata orang yang beribadah itu pasti beda sama orang yang gak beribadah. Ada amin saudara? Jadi siapa yang siap diberkati Tuhan malam hari ini boleh lambaikan tangan sekali lagi, berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita, amin. Kita mau melihat firman Tuhan dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata tanpa iman mustahil orang berkenan kepada Elohim. Tanpa iman itu gak mungkin menyenangkan Tuhan katanya. Sebab siapa yang datang kepada Elohim, saudara dan saya malam hari ini datang kepada Tuhan, ia harus percaya bahwa dia ada. Dan dia adalah pemberi upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari dia. Ini ayat, ini firman buat saudara dan saya malam hari ini. Gak ada yang terlewati. Ini buat saudara dan saya. Dikatakan tanpa iman mustahil orang yang berkenan. Tapi saudara datang ke tempat ini karena saudara punya iman. Saudara percaya kepada Tuhan. Ketika saudara datang beribadah, saudara akan berjumpa dengan Tuhan. Dan memberi upah atau reward. Tuhan itu memberi upah atau reward. Tadi saya sudah katakan orang yang datang kepada Tuhan tidak akan dibiarkan kembali dengan tangan yang hampa. Gak akan pernah dibiarkan saudara. Dalam bahasa Inggrisnya ya,
Amplified Bible, di situ dikatakan, but without faith it is impossible to please him. Tanpa iman gak mungkin menyenangkan Tuhan. For whoever comes to God must believe, percaya, believe that God exists. Kalau Tuhan itu ada, that he rewards. Rewards itu memberi hadiah, imbalan. To those who earnestly, agak sulit ya, earnestly and diligently seek him. Tapi saya suka bahasa Inggris nih karena dalam artinya saudara. Jadi saya terjemahkan lagi, artinya earnestly itu sungguh-sungguh, terus terang, tulus hati, tulus ikhlas, itu earnestly. Kalau diligently itu tekun, rajin atau getol, ya. Kayak orang kalau belajar sama enggak belajar itu pasti udah beda, saudara. Tadi anak saya cerita pulang sekolah, dia katakan, "Ma, tadi ulanganku dapat segini," gitu. Lalu dia katakan temennya yang lain dapat di bawahnya dia gitu. Terus Charlotte bilang gini, "Iya, soalnya tadi Charlotte belajar sih, Ma. Waktu Charlotte belajar, temennya Charlotte nggak belajar. Dia nonton Netflix," katanya gitu. Jadi nilainya Charlotte lebih bagus dari dia. Saudara, orang belajar sama nggak belajar aja beda hasilnya. Apalagi saudara yang datang kepada Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu pasti beda, saudara. Saudara semua datang ke sini, saya katakan ada yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan saudara. Dikatakan dia itu memberi upah loh saudara. Kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari dia. Saya mau katakan semua yang hadir pada malam hari ini, saudara dan saya adalah orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Gak mungkin kalau gak sungguh-sungguh datang ke tempat ini, gak mungkin. Itu sudah bukti, saudara. Dan Tuhan yang membawa kita ke tempat ini, saudara. Karena ada berkatnya yang terbaik yang Tuhan mau berikan buat kita. Dan Tuhan itu senang kita itu punya iman, percaya kepada Tuhan. Have confidence in God. Milikilah confidence, kepercayaan diri akan Tuhan. Saudara. Karena Tuhan itu layak dipercaya. Tuhan itu senang kalau kita itu anak-anaknya percaya sama Tuhan. Orang percaya sama gak percaya itu beda saudara. Raut mukanya, sikapnya saudara. Karena saudara dan saya percaya. I am more than a conqueror. Aku lebih daripada pemenang. Aku percaya Tuhan ada di pihakku. Siapa lawanku? Aku percaya Tuhan bersamaku. Aku tidak usah takut. Coba lihat kiri kanannya itu muka-muka orang yang percaya sama Tuhan. Coba lihat. Wah ya kan, beda kan? Langsung tersenyum-tersenyum begitu saudara ya. Dikatakan Tuhan memberi upah, rewards, ada hadiah saudara. Bagaimana orang yang mencari Tuhan? Itu seperti apa sih contohnya orang yang mencari Tuhan? Seperti saat ini ya, kita semua hadir doa malam gini kan. Lalu saya bersyukur ya gereja kita YHS itu punya banyak sekali program atau seperti apa ya saudara ya, platform untuk kita bisa bersama-sama makan gitu kan, makan rohani. Ada doa pagi kita, ada doa siang kita, ada doa malam kita. Saudara, kalau Tuhan Yesus dikatakan dia itu sahabat orang berdosa, Pastor Yusak buat doa pagi, doa siang, doa malam itu kita adalah sahabat orang berdoa saudara. Karena itu saya bersyukur doa pagi kita dilayani oleh Pastor Hana dan juga Felis Wang ya, istri dari Pastor Gary. Kemudian doa siang hari Senin sampai Sabtu saya bersama Pastor Billy jam 11 siang sampai jam 12 siang setiap hari saudara. Dan hari ini pas 1 tahun anniversary tanggal 15 Maret. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan, amin. Saya juga gak menyangka saya bisa gitu saudara, setiap hari make up. Saya dulu gak suka make up saudara. Setiap hari catok-catok rambut gitu ya, kadang gak sempet catok, keramas pokoknya kering gitu sudah ikut doa siang saudara. Coba saya boleh tanya di sini siapa yang pernah ikut doa siang? Boleh? Ada berapa? Wah banyak ya.
Saudara, saya bawa reward loh. Saya bawa oleh-oleh dari Surabaya nanti buat 9 ya. 9 orang yang hadir saat malam hari ini boleh nanti jumpa sama saya ya. Saya kasih oleh-olehnya dari Surabaya karena pas hari ini juga 1 tahun anniversary. Wow, saya bersyukur. Yuk kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Dan juga doa malam dilayani oleh Pastor Chun, saudara. Saya juga kadang ikut. Saya suka lihat Pastor Chun sambil main gitar, sambil nyanyi, lagunya juga bagus-bagus. Apa yang di-sharingkan, wow, menguatkan kita, saudara. Ayo kita mau ikuti ya, doa pagi kita atau doa siang kita, doa malam kita. Ada orang yang berkata gini, Pastor Lia, saya itu kadang ya ikut doa malam kita tapi doa pembuka Pastor Chun, doa penutup Pastor Gary. Jadi karena malam tidur sampai besok paginya doa berkatnya Pastor Gary. Nah gak apa-apa sih saudara, kita tidur dalam hadirat Tuhan sih gitu ya. Nah di sini kita melihat bahwa ada reward. Orang yang berdoa pasti beda dengan orang yang tidak berdoa saudara. Apa ya reward yang Tuhan berikan buat kita yang sungguh-sungguh mencari Tuhan saudara. Yang pertama, Tuhan mau berikan, Tuhan mau nyatakan, Tuhan mau limpahkan. Yang pertama, kekuatannya. Kita melihat dalam 2 Tawari 16 ayat yang ke-9. Sebab mata Yahweh menjelajah ke seluruh bumi untuk menunjukkan kekuatannya kepada mereka yang hatinya hanya percaya kepadanya. Di terjemahan lain juga dikatakan mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati kepada Dia. Karena itu saudara, saat kita berdoa, ini yang saya alami secara pribadi. Saat kita berdoa, mungkin kita pertama datang dengan lesu, kita datang dengan beban berat, kita datang dengan kesedihan, saudara. Kita datang dengan putus asa gitu ya. Tapi waktu kita berdoa, heran saudara. Ketika sudah selesai berdoa, masalah itu kelihatannya tetap masih ada. Tapi sudah beda sikap hati kita. Siapa yang mungkin pernah mengalami yang sama saya, saudara akan mendapat kekuatan. Ketika kita berdoa, Tuhan itu melimpahkan kekuatannya. Dikatakan mata Tuhan itu menjelajah loh, mencari loh. Dia tuh memperhatikan loh, orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Mencari Tuhan, berseru kepada Tuhan, Dia melimpahkan kekuatannya. Karena itu heran juga saudara. Sebagai anak-anak Tuhan kelihatannya kita banyak masalah, iya ada masalah saudara. Tapi kok tetap kuat, kok tetap sukacita, kok tetap tersenyum. Kelihatannya seperti gak ada masalah gitu saudara. Bukan karena gak ada masalah, tapi karena ada Tuhan yang selalu menopang kita. Karena ada Tuhan yang selalu memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan berkata, let the weak say I am strong. Biarlah yang lemah berkata, aku kuat. Kekuatan kita bukan dari kita sendiri saudara. Kekuatan kita datang dari Tuhan. Karena itu saat kita datang kepada Tuhan, Tuhan melimpahkan kekuatannya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, katakan amin. Ada satu perumpamaan yang Tuhan berikan di Lukas 18. Itu kisah seorang janda yang dikatakan terus-menerus minta kepada seorang hakim yang lalim, yang gak takut Tuhan dan gak takut manusia. Saudara. Janda ini mendatangi hakim itu berkata, tolong belalah perkaraku terhadap lawanku. Tapi karena hakim ini siapa sih orang janda ini? Ngapain aku tolong dia gitu kan. Tapi janda ini saudara terus-menerus minta kepada hakim itu. Sampai dikatakan ya, di ayat yang ke-5, tetapi karena janda ini terus menggangguku, kata hakim itu, aku akan membelanya agar ia tidak datang terus-menerus melelahkanku katanya. Dan di ayat yang ke-6, Tuhan berkata, camkanlah ya apa yang dikatakan oleh hakim yang tidak adil itu. Di ayat 7 kita mau melihat bersama-sama. Akankah Elohim tidak melakukan pembelaan terhadap orang-orang pilihannya yang berseru kepadanya siang dan malam? Siapa di sini percaya saudara dan saya adalah orang-orang pilihan Tuhan? Boleh lambaikan tangan.
Tuhan mendengar seruan doa saudara, amin. Dan Tuhan bersegera untuk menolong saudara. Memberikan pembelaan katanya saudara. Wow, di ayat 8. Aku berkata kepadamu bahwa dia akan melakukan pembelaan bagi mereka dengan segera. Tuhan itu enggak tegaan saudara. Saya punya papa, orangnya juga kalem, enggak tegaan kalau ngelihat anaknya nangis. Saya kalau waktu masih kecil, saya kalau enggak dituruti atau apa, saya sedih, saudara, saya nangis, papa langsung, oh cup, nak, jangan nangis, nak, cup. Enggak tegaan saudara. Itu papa orang dunia gitu, di dunia ini. Apalagi Bapa kita di surga, yang kasihnya melampaui kasih Bapa di dunia saudara. Saat kita berseru kepada Tuhan siang dan malam, dikatakan Tuhan tidak akan berlambat-lambat. Dia segera menolong kita. Dan saatnya adalah sekarang. Saudara percaya, katakan amin. Malam hari ini juga. Hari ini juga Tuhan mendengar seruan kita. Dan pertolongannya tidak akan pernah terlambat. Siapa yang percaya kita sudah ditolong Tuhan, boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin. 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan berdoalah senantiasa. Saya tahu gak mudah untuk berdoa senantiasa. Ada waktu-waktu momen saya juga merasakan saudara. Duh Tuhan, saya ini udah berdoa loh. Saya udah minta loh sama Tuhan, bahkan udah puasa. Tapi kok kelihatannya masih gini-gini aja. Orang bisa putus asa saudara. Kadang orang bisa apa ya, dikatakan itu seperti hilang harapan atau udah males aras-arasan untuk berdoa gitu. Lose heart, tawar hati saudara. Nah tapi ini pesan Tuhan buat kita semua. Tuhan katakan berdoalah senantiasa. Artinya pray without ceasing. Tidak berhenti-henti, berdoa terus menerus berdoa. Bukan berarti setiap hari saya setiap saat merem terus, enggak saudara. Tapi arti berdoa adalah roh kita terkonek dengan roh Tuhan. Hati kita terus terkonek sama Tuhan. Seperti handphone wifi yang terus terkonek saudara. Seperti handphone saudara memiliki kuota. Kalau nggak ada kuota nggak bisa connect internet, rasanya ada yang kurang. Seperti itu berdoa saudara. Berdoa secara roh. Senantiasa kita terus mau di bioskop, mau di mall, mau di kamar mandi, mau di sekolah, mau dimanapun saudara, tempat kerja saudara. Hati kita, roh kita terus terkonek dengan Tuhan. Itu artinya berdoa senantiasa. Jangan berkecil hati saudara, jangan patah semangat. Kalau saat ini doa saudara belum dijawab Tuhan. Karena sebenarnya Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang jauh lebih besar daripada apa yang dapat saudara minta. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, amin. Yes, kita percaya Tuhan dapat memberikan lebih daripada apa yang kita minta. Mari katakan Tuhan adalah kekuatanku. God is my strength. Ada lagu berkata, Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku. Amin. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Katakan hidupku, hidupku. Anak-anak Tuhan itu tidak akan tergoyahkan. Anak-anak Tuhan tidak akan tergoncangkan. Karena apa saudara? Yesus ada di dalam kita. Yesus menjadi kekuatan kita. Percaya, sekalipun mau ada badai, sekalipun mau ada persoalan, permasalahan datang silih berganti, saudara tetap kuat di dalam Tuhan. Karena sekali lagi bukan dengan kuat gagah kita,
Tetapi karena roh Tuhan, dahsyat kuasanya bagi kita. Katakan amin. Saudara. Yang kedua, kepada orang yang bersungguh hati, yaitu buat saudara dan saya, Tuhan melimpahkan kuasanya. Yang pertama tadi kekuatannya, yang kedua kuasanya. He is so powerful. Tuhan kita berkuasa. Dan kita perlu tahu sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan itu enggak menciptakan kita sebagai anak-anak yang powerless, yang tanpa kuasa. No. Dari awal sejak Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan katakan kamu akan berkuasa. Saudara dan saya perlu tahu, kita diciptakan Tuhan, ditetapkan Tuhan dengan penuh kuasa. Powerful, bukan powerless, saudara. Sekalipun mungkin badan kita bisa kecil, mungkin kita bisa kurus, saudara. Tapi secara roh, saudara dan saya punya kuasa. Karena roh Tuhan yang di dalam kita, kuasanya jauh lebih besar dari semua kuasa roh di dalam dunia ini. Siapa percaya ada Roh Kudus yang kuasanya besar, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, amin. Kita mau melihat firman Tuhan dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16. Doa yang sungguh-sungguh dari orang benar, besar kuasa dan manfaatnya. Wow. There is a power in a prayer. Ada kuasa dalam doa. Ayat 17. Elia adalah orang biasa yang sama seperti kita. Dan ia telah berdoa dengan sungguh-sungguh. Bedanya itu, saudara. Kenapa Tuhan tambahkan kata sungguh-sungguh? Mungkin bisa aja sih sebenarnya, dan ia telah berdoa agar tidak turun hujan. Tapi dikatakan berdoa dengan sungguh-sungguh agar tidak turun hujan, dan hujan pun tidak turun ke bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Wow, dikatakan Elia itu orang biasa seperti saudara dan saya. Tapi saya mau katakan doa yang lahir dari iman besar kuasanya. Yang percaya katakan amin. There is a power in a prayer. Ada kuasa dalam doa. Saya itu beberapa tahun yang lalu pernah ke Korea, saudara. Kemudian saya bersama Pastor Billy, kita dapat kesempatan untuk pergi ke gerejanya Pastor Yonggi Cho almarhum. Di sana orang, banyak berdoa, saudara. Semuanya pada berdoa. Lalu saya melihat ya, orang-orang itu berdoa duduk di kursi itu sambil gini-gini loh, saudara. Sampai, berdoa berbahasa roh sampai gini-gini, saudara. Saya melihat, ada kesungguhan hati loh. Sampai gini-gini loh, saudara. Dan bukan cuma 1-2 orang, hampir semua tuh kayak gitu berdoanya, saudara. Sampai kayak gini, saudara. Terus singersnya, worshipersnya semua, semuanya bergerak gitu kan. Sama lagi gerakannya, saudara. Dan saya melihat di sini kesungguhan hati mereka itu, luar biasa. Lalu ada juga tuh di Nigeria, ada videonya ya, nanti multimedia mungkin bisa tampilkan hanya beberapa detik. Ini salah satu gereja terbesar di dunia, saudara. Di Nigeria, dan ini saat ini, di situ orang-orang bisa berdoa sampai semalam suntuk, dan berdoa bukan hanya duduk di kursi, sampai delosor, saudara. Karena di sana ada karpetnya kayak gini tuh full ya, sampai doa delosor, ada yang berlutut, sampai ada yang pegangan apa. Itu gereja, saudara, besar banget, kayaknya bisa nyampe 3 kilometer. Lebarnya itu ya. Dan mereka berdoa semalaman suntuk. Ini seperti ada kayak KKR gitu, saudara. Berhari-hari. Dan saya melihat di situ, mereka berdoa itu enggak benar-benar enggak biasa-biasa aja, tapi dengan sungguh-sungguh mereka berdoa, saudara. Dan Pastor Andi Simon juga pernah bilang seperti ini. Waktu pembukaan cabang YS Surabaya di Grand City, Pastor Andi Simon datang, itu banyak banget ya yang hadir. Banyak banget juga yang pakai kursi roda sampai penuh. Lalu Pastor Andi Simon bilang gini, di awal khotbahnya dia bilang gini, tolong gitu, jangan berharap sama saya. Saya cuman manusia biasa kodong gitu. Pakai bahasa Makassar, kodong itu artinya kasihan gitu. Tolong jangan berharap sama saya tuh gak bisa gitu. Saya manusia biasa, kasihan loh kalau berharap saya tuh di istilahnya tuh saya diharapkan lebih kayak Tuhan tuh gak bisa gitu.
Tapi kenapa doanya Pastor Andy kok kayaknya manjur gitu ya? Saudara, kita semua diberikan kuasa. Bukan hanya Pastor Andy yang diberikan kuasa. Bukan hanya mungkin Pastor Yonggi Cho yang diberikan kuasa. Tapi saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, kita semua diberi kuasa. Yang percaya katakan amin. Gak, saudara, saya percaya. Gak usah nunggu saudara Pastor Andy datang ke tempat ini. Tuhan juga sama bisa mendengar doa saudara. Kita sudah tahu rahasianya. Doa dengan sungguh-sungguh. Doa yang tidak berkeputusan. Terus menerus saudara. Sampai ada istilah push. Pray until something happen. Push. Dan saya percaya Tuhan itu aja sampai memberikan perumpamaan hakim yang gak takut sama Tuhan aja bisa sampai akhirnya mengabulkan kok. Apalagi itu Tuhan saudara. Yang benar-benar mengasihi kita. Yang tadi saya katakan gak mungkin tegaan. Ngelihat anak-anaknya yang membutuhkan pertolongannya. Dia pasti bersegera menolong kita. Menyatakan kekuatannya. Ya. Menyatakan kuasanya. Iya. Dan percaya saat ini. Kelihatannya impossible. Tapi bersama dengan Tuhan. I am possible. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kita katakan amin. Kehidupan anak-anak Tuhan adalah kehidupan yang penuh kuasa. Tak terbatas kuasamu. Kita mau naikkan pujian ini ya. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Oh kami percaya semua dapat kau lakukan. Amin. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Saya percaya saat ini pun sedang terjadi mujizat di tempat ini. Ketika saudara percaya, iman saudara bangkit. Sesuatu yang baik sedang terjadi. Sesuatu yang ajaib, sesuatu yang supranatural terjadi atas hidupmu. In Jesus name, amin. Yang terakhir, Tuhan bukan hanya melimpahkan kekuatannya kepada orang yang bersungguh hati kepadanya. Tuhan bukan hanya melimpahkan kuasanya, menyatakan kuasanya bagi kita, tapi yang terakhir, Tuhan menyatakan kebenarannya atas kehidupan kita. God is my righteousness. Tuhan adalah kebenaranku. Sekalipun saat ini banyak hal yang salah yang terjadi dalam kehidupan saudara. Saya percaya dia Tuhan yang benar. Sanggup untuk membuat yang salah menjadi benar. Katakan amin saudara. Semua yang salah gak perlu kita sendiri yang membenarkan. Gak bisa saudara. Biar Tuhan yang benar itu yang akan membenarkan semuanya dalam kehidupan kita. Sekali lagi. God is my righteousness. Sampai ada istilah seperti ini. Kebenaran gak usah dibela. Karena kebenaran akan membela dirinya sendiri. Dan kita tahu bahwa kebenaran adalah pribadi. Yesus adalah kebenaran kita. Siapa percaya pembelaan Tuhan, kebenaran Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin. Sering orang merasa stuck. Gimana ya pastor? Saya merasa stuck, hidup saya kayak gini-gini aja. Masalah saya tetap aja pastor. Ketika kita datang kepada Tuhan, saudara, kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Aduh Tuhan, gimana ini ya caranya? Saya sering, saudara. Ketika saya lagi ngobrol sama Tuhan atau lagi bercakap-cakap sama Tuhan, Tuhan itu bisa kayak, oh ini nak, lakukan ini, lakukan itu. Jadi kita bukan hanya dapat good idea, tapi dapatnya itu God's idea. Ada kebenaran yang Tuhan nyatakan sama kita. Saya juga sering berkata sama saudara ya, kalau saya galau, saya bingung, kadang pikiran itu bisa kemana-mana. Nah, gimana caranya? Dengarkan firman, diluruskan lagi jalannya. Perasaan yang salah dibenarkan lagi sama Tuhan. Pikiran yang salah mau kemana-kemana, dibenerin lagi. Rencana-rencana yang salah diluruskan lagi saudara. Kuasa
dari firman Tuhan. Wow, keren. Saudara. Karena itu dikatakan ya di situ Amsal 2 ayat 4, the value of wisdom, nilainya dari hikmat ini lebih berharga dari emas, saudara. Hikmat atau kebenaran Tuhan itu nilainya jauh lebih berharga daripada emas. Di dunia ini banyak orang yang cari emas ya, kumpulin emas. Tapi sebenarnya nanti di surga itu emas jadi jalan loh. Kita cuman injek aja itu. Nah, di ayat 4 dikatakan jika engkau sungguh-sungguh mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta yang tersembunyi. Ayat 5, maka engkau akan memahami tentang takut akan Yahweh dan memperoleh pengetahuan akan Elohim. Ayat 6, sebab Yahweh memberi hikmat, wisdom. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Saya percaya orang yang bertanya sama Tuhan, meminta kepada Tuhan, gimana ini ya Tuhan caranya? Tuhan pasti berikan wisdom, Tuhan pasti berikan hikmat. Saudara akan nanti dengan terkagum melihat bagaimana ya Tuhan itu bisa buka jalan saudara. Tuhan bisa bawa saudara dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari anugerah kepada anugerah yang sebenarnya kita nggak mampu, saudara. Tapi saya percaya dikatakan jalan hidup orang benar itu semakin terang seperti rembang tengah hari. Karena saudara dan saya ditentukan selalu berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kemenangan kepada kemenangan. Dan kalau kita saat ini diperhadapkan kepada persoalan, saudara, itu berarti Tuhan sedang menyiapkan another trophy for you. Ada piala lagi yang baru buat saudara. Nanti menghadapi tantangan lagi, ada piala lagi yang tersedia buat saudara dan saya. Tuhan pasti berikan jalan keluar, saudara. Dan kalau kita berkata, duh pencobaanku kok berat ya. Saudara, Tuhan gak pernah memberikan pencobaan ya sebenarnya. Tapi saat kita mungkin alami persoalan dalam kehidupan ini, saya percaya itu tidak melebihi kekuatanmu kata Tuhan. Tetapi selalu Tuhan memberikan jalan keluar. Ada pertolongan, ada pemulihan, ada kemenangan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Berikan tepuk tangan Tuhan, katakan amin. Ada lagu ku hidup bagimu. Yesus kau kebenaran. Yes Lord. Yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Kami mau hidup Tuhan. Ku hidup. Amin. Ku perlu Allah. Kau nyatakan janjimu, kebenaranmu. Kepadamu. Kalau ku hidup bagimu. Bersama-sama katakan. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yes, kami percaya Tuhan, selama kami hidup, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Saya undang para worshipers boleh naik ke atas. Saudara, kita perlu tahu di sini bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Tidak ada yang dapat menjauhkan kita dari Tuhan. Gak ada yang bisa. There is nothing, saudara. No one. Dan selama kita hidup, saudara, Tuhan ada di pihak kita. Siapa lawan kita? Saat kita berdoa, kita perlu tahu bahwa Tuhan itu ada di pihak kita loh. Ya, kita berdoa itu berarti kita mengandalkan Tuhan. Bukan lagi kita, saudara.
Dan sebagai kesimpulannya kita melihat ini ada 3 rewards. Hadiah yang Tuhan memberikan bagi kita yang bersungguh hati kepadanya. Yang pertama adalah Tuhan memberikan kekuatannya. Oh Lord, you are my strength. Engkaulah kekuatanku Tuhan. Yang kedua, Tuhan memberikan kuasanya. Sehingga kita hidup sebagai anak-anak yang penuh kuasa. Bukan loser saudara, tapi winner. Bukan powerless tapi powerful. Dan yang ketiga saudara, Tuhan menyatakan, memberikan kebenarannya. Semua yang salah dalam kehidupan saudara, saya percaya kita punya Tuhan yang benar kok. Dia sanggup untuk menyatakan kebenarannya. Soon or later ya, cepat atau lambat, kebenaran pasti dinyatakan. Dan kemenangan itu menjadi bagian kita. Boleh kita naikkan pujian ini lagi? Mari sama-sama kita bangkit berdiri di overtone ya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sesuatu hal yang baik, yang terbaik Tuhan berikan bagi kami semua. Amen. Terima kasih Tuhan, kami percaya hari ini hari kebangkitan iman kami. Hari ini adalah kebangkitan roh kami Tuhan. Saat iman kami bangkit, sesuatu hal yang ajaib sedang terjadi. Kami percaya semuanya sudah diselesaikan oleh Tuhan. Umat pemenang bersama-sama katakan, amin, amin, puji nama Tuhan saudara. Bahasanya kita ingin memberikan korban syukur kita yang terbaik bagi Tuhan. Mari satukan hati kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kebenaran-Mu Tuhan yang boleh disampaikan malam hari ini. Tuhan, kami bersyukur kami punya Tuhan yang dahsyat luar biasa Tuhan. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini untuk ibadah-Mu Tuhan. Terlebih kami bersyukur Tuhan kami boleh memberikan korban syukur kami yang terbaik bagi Tuhan. Kami memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama katakan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku.
pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaanmu, selalu menopang hidupku, selalu pegang terang. Oh, tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaanmu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Amin, amin, haleluya, puji Tuhan. Saudara diberkati Tuhan, penuh melimpah bukan cuma kekuatannya tapi kuasanya, berkatnya. Pulang dengan penuh kelimpahan Tuhan. Katakan amin saudara, bisa tepuk tangan sekali lagi untuk anugerah berkat Tuhan yang luar biasa. Kita akan segera akhiri ibadah kita, mari kita berdoa. Mengucap syukur Bapa yang baik, terima kasih di doa malam ini Engkau hadir, Engkau memberkati, Engkau taruh kekuatan-Mu dan Engkau telah melepaskan kuasa-Mu kepada kami dan kami pergunakan untuk menyatakan bahwa Engkau ada bersama kami, Engkau hidup di dalam kami dan kuasa-Mu nyata. Kami telah menerima mujizat, kekuatan dan kuasa-Mu dan kami akan kembali pulang dan jadi berkat. Bapa di surga, kami percaya tidak ada satupun yang sia-sia dengan kehadiran kami. Semakin kami di dalam Tuhan, melekat dengan Tuhan, kami percaya setiap doa malam ketika kami hadir, di situ kami menerima berkat-Mu. Terima kasih Bapa, diberkati hamba-Mu Pastor Lia yang telah melayani kami hari ini. Biar Tuhan tambahkan kekuatan, kuasa, pengurapan dan kesehatan Tuhan ditambahkan. Demikian pula kedua orang tuanya yang telah hadir bersama-sama kami untuk beribadah, Tuhan juga memberikan anugerah kekuatan dan kesehatan. Kami percaya jemaat-Mu yang Engkau kasihi dan mengasihi Tuhan, hari ini telah menerima semua kebaikan-Mu. Kami mengangkat tangan kami untuk terima berkat-Mu. Turunlah kiranya berkat anugerah dari Bapa Yahweh di dalam Yesus Kristus Tuhan. Penyertaan kuat kuasa Roh Kudus menyertai mulai hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kepada kita sekalian. Terima berkat-Nya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan amin.